Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai hambatan dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan, perkenalkan nama saya Yan Pardan dengan NIM 200222207, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai, semester 6. Sedikit saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi hambatan dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Tapi yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hambatan. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi ataupun menghambat seseorang atau sesuatu dalam mencapai tujuan atau melakukan tindakan tertentu. Hambatan bisa berupa fisik, psikologi, sosial, atau ekonomi. Contoh seperti adalah hambatan fisik, bisa berupa sebuah tembok yang menghalangi seorang untuk melewati satu ruangan. Kemudian hambatan psikologi bisa berupa rasa takut ataupun kecemasan dalam melakukan pembangunan ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembangunan suatu daerah. Selanjutnya adalah perencanaan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan adalah yang dimaksud dalam proses perencanaan itu yang proses untuk mempersiapkan rencana untuk mencapai tujuan ataupun hasil yang ingin diinginkan. Perencanaan ini melibatkan pemikiran, analisis, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan tentang tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Slide ketiga adalah pembangunan. Di sini yang dimaksud dengan pembangunan adalah suatu proses atau usaha untuk meningkatkan kondisi sosialkah, ekonomi, ataupun politik dalam suatu negara ataupun suatu wilayah. Jadi tujuan untuk meningkatkan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini meliputi berbagai aspek seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan industri, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah penyebab munculnya hambatan dalam pembangunan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, di mana sumber daya yang terbatas seperti dana, tenaga kerja, bahan baku itu dapat menjadi hambatan dalam pembangunan. Yang kedua adalah korupsi. Di sini korupsi itu pun menjadi hal yang sangat lumrah ataupun yang telah merajalela saat ini. Jadi korupsi ini dapat menghambat proses pembangunan karena dana yang seharusnya digunakan ataupun dialokasikan untuk pembangunan malah digunakan ataupun disalahgunakan oleh kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah konflik sosial. Konflik sosial ini seperti perbedaan agama, suku, dan politik. Ini tentunya sangat menghambat proses pembangunan karena dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial ataupun kesenjangan antar pribadi dalam suatu program pembangunan yang dilaksanakan. Yang keempat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, di mana hal ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang minim dalam proses pembangunan dapat menghambat efektivitas dan efisiensi program pembangunan. Yang kedua adalah kurangnya infrastruktur. Infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan, jembatan, dan listrik, dan sebagaimana lainnya hal yang menjadi kebutuhan dalam pembangunan itu pun menghambat pembangunan seperti pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dalam suatu daerah. Selanjutnya adalah perubahan iklim, di mana perubahan iklim yang ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam ini tentunya dapat menghambat proses pembangunan dalam suatu daerah karena hal-hal yang seperti itu bisa saja merusak infrastruktur dan mengganggu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah. Yang terakhir adalah ketimpangan ekonomi, di mana ketimpangan ekonomi yang tinggi ini dapat menghambat pembangunan karena hal tersebut itu memperburuk kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat yang berbeda. Selanjutnya adalah slide berikutnya, itu cara penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah. Adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penanggulangan bencana itu, yang pertama itu
pengoptimalan penggunaan sumber daya, di mana kita harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan cara memprioritaskan kebutuhan yang paling penting dan menghindari pemborosan. Selanjutnya adalah penerapan pengawasan yang baik, di mana kita harus menerapkan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang ketat. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah berbagai penyelewengan seperti korupsi dan sebagainya. Yang ketiga adalah melakukan dialog. Di sini yang dimaksud dengan dialog yaitu dengan melakukan ataupun mendorong dialog atau konsultasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sosial untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dalam proses pembangunan yang terjadi. Yang ketiga adalah pelibatan masyarakat, di mana masyarakat tentunya yang sangat berperan besar juga dalam proses pembangunan, di mana kita harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan ini dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima adalah peningkatan investasi, di mana dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan memperbaiki aksesibilitas untuk meningkatkan efisiensi produk dan distribusi, tentunya akan menjadi hal yang mencegah kita mengalami hambatan dalam proses pembangunan. Yang ketiga adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, di mana hal ini pengurangan emisi gas rumah kaca itu sangat membantu pertumbuhan ataupun pembangunan dalam suatu daerah. Hal ini juga memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang terakhir adalah meningkatkan redistribusi kekayaan, di mana yang dimaksud di sini adalah peningkatan redistribusi kekayaan ini untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperbaiki aksesibilitas terhadap sumber daya dan layanan dasar bagi seluruh masyarakat. Slide berikutnya adalah mengenai dampak yang diakibatkan bila pembangunan ini mengalami hambatan. Yang pertama, tertundanya pembangunan dan peningkatan kemiskinan. Yang kedua adalah ketidakstabilan sosial dan politik karena ketimpangan, ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan yang tidak merata. Yang ketiga adalah penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang kurang dikarenakan infrastruktur dan aksesibilitas yang kurang. Yang keempat adalah peningkatan kerusakan lingkungan dalam perubahan iklim karena kurangnya upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga adalah meningkatkan konflik sosial dan kekerasan karena kurangnya dialog dan konsultasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan. Slide berikutnya adalah ciri-ciri pembangunan ini dikatakan gagal. Yang pertama, ketika pembangunan ini merusak lingkungan hidup, di mana ketika pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah serta hilangnya keanekaragaman hayati dalam suatu lingkungan. Jadi ketika hal tersebut terjadi, otomatis pembangunan yang dilakukan itu mengalami kegagalan ataupun hambatan yang sangat besar. Yang kedua adalah tidak berkelanjutan, di mana pembangunan yang tidak berkelanjutan tidak mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan sehingga sumber daya alam yang ada di saat ini akan habis dan tidak tersedia di generasi mendatang. Ketiga adalah meningkatkan kesenjangan sosial, di mana pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir orang ataupun sekelompok tertentu akan meningkatkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang ada dalam suatu daerah. Yang kelima adalah menimbulkan konflik, di mana pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat ini tentunya akan menimbulkan konflik antara pihak pengembang ataupun pihak pelaksana proyek ataupun pembangunan dan masyarakat. Yang terakhir adalah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentunya pembangunan yang hanya menguntungkan pihak pengembang ataupun pelaksana pembangunan ini tentunya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Jadi dapat dikatakan bahwa pembangunan tersebut gagal
karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah landasan hukum yang terkait dengan hambatan dalam pembangunan. Undang-undang yang menjadi dasar peraturan dampak dalam pembangunan daerah. Undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi yang menyatakan bahwa setiap rencana pembangunan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungannya. Selain itu, ada juga peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang mengatur tentang persyaratan prosedur penerbitan izin lingkungan untuk kehidupan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Selanjutnya adalah hambatan bagi pemerintah dalam pembangunan daerah. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran, di mana anggaran yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam melakukan pembangunan daerah karena tidak semua orang program dan proyek itu dapat dilaksanakan karena kurangnya anggaran. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, di mana kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghambat pengembangan daerah karena dibutuhkan tenaga ahli untuk merencanakan dan melaksanakan program dan proyek pembangunan. Yang ketiga adalah masalah koordinasi antara instansi, di mana kurangnya koordinasi antara instansi pemerintahan itu dapat menghambat pembangunan daerah karena keseringan terjadi miskomunikasi ataupun keterlambatan informasi yang menyebabkan tumpang tindihnya program yang dilaksanakan ataupun proyek yang dilaksanakan. Yang keempat adalah adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini dapat menghambat pembangunan daerah karena dapat memicu perlawanan dari masyarakat setempat. Entahkah itu masyarakat tidak menyetujui pembangunan ataupun apa yang mereka butuhkan itu tidak sesuai dengan ataupun tidak sesuai harapan dengan apa yang diberikan oleh pemerintah dalam pembangunan mereka. Yang terakhir adalah korupsi dan nepotisme, di mana hal ini adalah hal yang paling sering terjadi, di mana korupsi dan nepotisme dapat menghambat pembangunan daerah karena anggaran yang seharusnya dialokasikan ataupun digunakan untuk pembangunan malah dialihkan untuk kepentingan pribadi. Jadi anggaran-anggaran yang keluar itu sia-sia. Slide terakhir adalah cara pemerintah untuk menanggulangi hambatan. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem pengembangan ataupun pengawasan dan audit yang independen serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terkait. Jadi untuk menghindari tumpang tindihnya kebijakan dan program serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan. Yang ketiga adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan. Ini termasuk melalui pelatihan, pendidikan agar dapat menghadapi perubahan dan tantangan yang terus berkembang. Keempat adalah mendorong partisipasi masyarakat, di mana kita harus mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif dalam proses pembangunan, baik melalui mekanisme partisipasi secara langsung maupun lewat organisasi masyarakat sipil. Yang kelima adalah peningkatan akses masyarakat, di mana meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data yang berkaitan dengan pembangunan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam kontrol sosial. Setelah memperkuat kerjasama antara masyarakat, di mana masyarakat, pemerintah, swasta, dan masyarakat lainnya dalam proses pembangunan kini proses kerjasamanya mereka diperkuat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas infrastruktur, di mana dengan meningkatnya kualitas infrastruktur terhadap pelayanan publik
terdapat di daerah-daerah terpencil ataupun wilayah yang kurang berkembang, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Baiklah, mungkin pada materi kali ini hanya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.